Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaumin wa fil yaumil mau'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi washabihi wa sallim amma ba'du. Para pemirsa, sahabat dan sahabati Manbo Official tentunya yang berbahagia dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, saat ini kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tentunya ini menandakan bahwa ibadah kita, puasa kita, tarawih kita tentunya sudah melewati separuh daripada bulan suci Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan rutinitas rentetan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Manbo Official yang berbahagia, kita sering mendengar tentang Lailatul Qadar ya. Dan ini saya sendiri mulai sejak kecil sering mendengar yang namanya Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar dan bagaimana kiat-kiatnya? Nah, di sini ulama banyak menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu, bahkan di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih bagus dari 1000 bulan, lebih bagus dari ibadah 1000 bulan. Banyak yang meriwayatkan tentang seorang laki-laki ya, yang beribadah pada siang harinya, dia beribadah, puasa dia pada siang harinya, berjihad, dan malamnya dia sholat malam selama 83 tahun. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini lebih baik dari ibadah laki-laki itu. Lebih baik dari ibadahnya seorang laki-laki yang siangnya dia berpuasa dan malamnya dia sholat malam selama 83 tahun. Maka sangat, ini hal yang sangat menarik tentunya, hal yang sangat kita inginkan. Setiap kita menginginkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu ada beberapa tips, ada beberapa cara bagaimana kita untuk mendapatkan meraih Lailatul Qadar itu. Di antaranya ulama menjelaskan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah dengan membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, baik di rumah kita, di mushola, dimanapun kita berada, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu sendiri diturunkan pada bulan suci Ramadan. Tentunya di bulan suci Ramadan kita memperbanyak amalan-amalan dengan memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita banyak melaksanakan sholat malam. Selain sholat tarawih dan sholat witir, kita terus bangun di waktu malam untuk meraih Lailatul Qadar itu dengan sholat hajat, sholat tasbih, dan beberapa sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, Rasulullah SAW pada malam-malam akhir di bulan suci Ramadan itu sering membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat malam. Sehingga Siti Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW, apa yang harus saya baca di malam Lailatul Qadar atau malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan? Rasulullah menyampaikan, perbanyaklah membaca Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikat. Sahabat-sahabat, para pemirsa Manbo Official, semoga kita
senantiasa mendapatkan ridho, maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik tentunya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak bisa qiyamul lail karena terhalang oleh sebuah pekerjaan seperti menafkahi keluarga, seorang supir, seorang pekerja pada malam hari yang menghabiskan malamnya itu dengan bekerja. Dia sampai tidak bisa dan tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Maka jawabannya adalah seorang supir, seorang pekerja malam yang niat untuk menghidupi keluarganya, mencari nafkah keluarganya dengan pekerjaan yang halal tentunya, maka niati setiap langkahnya, setiap geraknya dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa juga lisannya dibasahkan dengan zikir, dengan memperbanyak ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran tentunya. Di antara juga jika kita ingin ada tip ingin tip mendapatkan malam Lailatul Qadar, di antaranya memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang loman, orang yang sangat dermawan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan ketika di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dermawan itu melipat gandakan kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Lalu kita kalau tidak meniru Rasulullah, lantas mau niru siapa? Kalau tidak meniru pesan-pesan ulama, lalu kita akan meniru siapa? Oleh karena itu, mari tingkatkan keimanan, rasa iman atau rasa keimanan, bukan rasa eman, sahabat-sahabat ya. Kalau iman ini akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau eman tentunya kita akan berpikir ya sedikit guyonan mungkin ya. Kalau orang yang bakhil, orang yang pelit tentunya, orang yang tidak mau berbagi, yang penting dirinya cukup, yang merasa dirinya yang penting pokoknya dirinya cukup, ini hal yang aneh dalam kehidupan kita. Banyak yang berpikir, misalkan seorang membeli kopiah, ya tentunya di kopiah ada bungkus, ada kardus, ada plastik, yang itu masuk dalam hitungan pembelanjaan. Apakah karena semuanya dibeli lalu mau akan dipakai semuanya? Kardusnya dipakai karena kopiahnya dibeli, kopiah dipakai karena kardusnya juga diuangkan, kardusnya juga dipakai, maka tentunya edan loh. Edan kita kelihatannya. Ada orang pakai kopiah dipakai sak kardus-kardus, sak plastik-plastiknya. Ini hal yang sangat edan. Maka ketika bulan suci Ramadan ada orang yang sangat eman atau pelit dengan hartanya, tidak mau berbagi, ya seperti orang yang tadi saya sampaikan. Tentunya sahabat-sahabat dan para pemirsa Manbo Official bisa menyimpulkan sendiri seperti apa orang yang bersifat pelit. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat pelit ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat bakhil ini. Mudah-mudahan kita mempunyai rasa belas kasih. Ya. Bukan berarti karena kita puasa, sahabat-sahabat, kita sudah merasa dan sudah merasa membantu, merasakan penderitaan orang miskin, orang yang tidak mampu. Belum. Dengan puasa kita hanya melatih diri kita, dan kita sama sekali belum membantu mereka yang kekurangan. Tentunya ketika kita berpuasa, kita juga harus ringan tangan, kita harus bisa memberikan harta untuk bisa kita nafkahkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Semoga ngabuburit ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah, tentunya untuk al-fakir. Mudah-mudahan al-fakir bisa mengamalkannya, bisa melaksanakannya, karena ilmu tidak cukup kalau hanya diucapkan tanpa diamalkan. Mudah-mudahan al-fakir dan para pemirsa semuanya senantiasa melaksanakan dan bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu yang telah kita dapatkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa, itu di antara tip yang bisa saya sampaikan, dan tentunya masih banyak tip-tip yang lain. Namun ya, waktu yang begitu sempit, saya harus mencukupkan perbincangan ini, ngabuburit ini
ya walaupun terasa masih rindu dan rasa kurang untuk bertemu dengan para sahabat pemirsa Aman Vision. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.